Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kuliah hukum dan masyarakat dengan topik mengenai latar belakang lahirnya konsep hukum dan masyarakat serta ruang lingkup dan karakteristiknya. Timbulnya hukum itu tidak terlepas dari adanya pola tingkah laku dalam masyarakat yang terkait dengan bagaimana mereka melakukan hubungan interaksi antara satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Norma hukum itu berasal dari praktik-praktik yang dijalankan oleh setiap anggota masyarakat dalam hubungannya, dalam hubungan keterikatannya dalam komunitas yang sama. Hukum juga timbul dari praktik-praktik serta pertimbangan sosial, baik masyarakat maupun dari masing-masing individu tentang bagaimana baiknya sesuatu itu dilakukan dan tidak dilakukan. Ini berkaitan dengan norma-norma aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penetrasi hukum ke dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan masyarakat terus meningkatkan kebersamaan dan serta meningkatnya peranan yang dimiliki oleh negara di dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan peranan hukum di dalam masyarakat sudah mulai terjadi pada abad terakhir, ditandai dengan perkembangan teknologi modern dan masifnya industrialisasi baru di beberapa negara. Terkait dengan ruang lingkup masyarakat, memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk hubungan-hubungan yang penting, mempunyai objek kajian fenomena hukum yang sebagaimana dituliskan oleh Curzon. Ia menyatakan pendapatnya terkait dengan pemikiran Roskopun yang menunjukkan studi Roskopun berpendapat bahwa studi hukum dan masyarakat sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial atau controlling social mechanism engineering, dan hukum dan masyarakat lebih mengkaji kepada law in action atau bagaimana cara bekerja hukum dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Hukum dan masyarakat lebih memfokuskan pada struktur sosial dari produk hukum itu sendiri. Kemudian karakteristik kajian hukum dan masyarakat. Ada beberapa poin terkait dengan kajian hukum dan karakteristik kajian hukum dan masyarakat ini, yaitu pertama adalah kajian hukum dan masyarakat. Objeknya adalah fenomena hukum, tapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis atau teori-teori kemasyarakatan. Konsep hukum dan masyarakat menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Kajian hukum dan masyarakat menggunakan pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologis atau kemasyarakatan, baik pendekatan moral terhadap hukum, begitu pula sebaliknya. Penekanannya adalah bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan itu bisa bermakna dan berdampak dalam kehidupan masyarakat. Konsep hukum dan masyarakat lebih menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat, bagaimana keberdayaan hukum itu dalam masyarakat. Kajian hukum dan masyarakat lebih menekankan pada law and action, dalam arti hukum dalam kenyataan, hukum sebagai tingkah laku manusia, dan hukum bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat secara efektif. Begitulah beberapa karakteristik mengenai konsep hukum dan masyarakat. Untuk lebih memperdalamnya nanti akan kita diskusikan pada sesi kelas berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.